Oke, semangat pagi semua. Ada yang ikut follow news nggak nih tadi pagi nih? Jadi, ini dia nih, luar biasa memang nih kalau udah news yang satu ini rilis, ya sudah. Ini pergerakan ini benar-benar signifikan nih. Nah, dimulai jam tadi dini hari tadi ya. Nah, ini dia nih. Ini buat teman-teman yang belum ya saya sih rekomendasikan harus download seperti ini ya, kalender jadwal news release ini. Ya walaupun kayak saya juga sebenarnya tidak begitu paham, cuman minimal ini sebagai alarm kita kalau news release seperti ini ya akan ada pergerakan harga yang signifikan gitu. Kadang kan ada yang bingung ini mau kemana arahnya, ya kita tetap ikutin ke teknik analisa yang kita jadikan standar baku. Cuman kalau ada news seperti ini sebagai acuan atau alarm kita bahwa akan ada pergerakan harga yang signifikan gitu. Nah ini nih dari mulai tadi subuh ya, coba kita lihat ke chart. Nah ini seperti yang saya bahas ya sebetulnya di video sebelumnya, kalau kita merujuk ke struktur market ya memang untuk di time frame daily ini ya biasanya masih uptrend gitu. Kita nyari posisi untuk buy. Nah kalau ini coba saya refresh lagi untuk ini ya, untuk posisinya itu jadi di sini. Nah ini nah ini ininya market strukturnya. Semalam saya utarakan juga bahwa si daily ini sedang retrace gitu. Nah ini kalau ini baru calon low ya, baru calon low valid. Nah dia harus, kalau ini menjadi low yang valid, dia harus break ini. Emang ini range-nya lumayan jauh, apalagi ini di time frame daily ya, bisa berapa hari. Nah ini harus ke sini. Nah ini nanti berubah menjadi boss, maka ini low-nya jadi valid gitu. Ya, nah ini nanti menjadi calon high valid, dia harus pullback. Nah begini, dia harus ngambil inducement terdekat nanti ya. Nah ini baru nanti dikatakan high valid. Lalu nanti cari area entry di sini untuk melakukan buy lagi kalau mengikuti trend yang sedang bullish. Jadi rule-nya seperti itu, rule-nya itu ya. Kalau kita follow the trend. Oke, kita kembali ke ini. Atau kita bisa menggunakan ini bantuan Fibonacci, tarik dari high valid ke low validnya. Nah seperti ini nih. Oke. Jadi sebetulnya ini udah sangat ideal ya untuk melakukan buy dari tadi malam gitu loh. Kenapa? Karena kalau menggunakan money management atau RR ini juga sudah bagus areal ini. Nah ini semalam kan harga sudah masuk sini. Harga udah di sini. Ini udah areal saya katakan sih konservatif ya, ini di Fibo 75 nih. Bisa 75 bisa 25 nanti tergantung, tapi yang jelas perbandingannya jadi RR-nya itu kalau entry daerah sini, SL-nya di sini ini sudah 1 banding 1, 2, 3 kalau nanti TP-nya di sini. Ya. Itu kalau TP ya monggo silakan disesuaikan aja dengan equity masing-masing, tinggal pengaturan untuk lot. Tapi area-area ini adalah sudah merupakan
areal yang ideal untuk melakukan entry buy seperti itu. Nah, kalau merunut ke apa namanya, di sini ada area-area ini yang apa namanya, memang ideal juga untuk melakukan entry nih. Nah, ini nih, seperti itu ya. Begitulah memang kalau udah news FOMC itu bisa bikin MC belakangnya MC ya, salah-salah arah ya begitu. Oke, untuk pagi ini coba kita lihat ini dailynya seperti ini. Kita tengok di time frame H1 nya. Nah, ini kalau di time frame H1, jadi kalau di time frame H1 ini sudah terjadi yang namanya real chok. Nah, ini nih sekalian reminder lagi ya, contoh real chok itu seperti apa. Jadi real chok itu atau change of character atau reversal atau perubahan tren ya. Nah, ini karena terjadi ini kan semalam itu di video saya sebelumnya kan, kalau di H1 tren ini sedang turun, tapi di daily-nya adalah sedang retrace. Karena kalau time frame daily biasanya itu masih bullish. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu kita semalam punya high-nya di sini, high valid. Lalu low-nya di sini. Dan ini adalah trading range kita. Nah, ini semalam nih inducement kan sudah diambil di sini. Ini juga dapat, sebetulnya semalam dapat untuk yang sell juga beberapa ini dapat lah ya untuk sell di sini nih. Pada saat news dia di 87 sampai sempat ke 79, mungkin di ya kurang lebih 80 lah pips itu masih dapat itu yang entry sell semalam. Nah, kemudian ini kan harga sekarang sudah break out high valid ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai RC, real chokes atau change of character. Nah, jadi trading range kita untuk di time frame H1 kita punya range di sini sebagai low yang valid, low, lalu nah ini kan di break ya, ini hak sebelumnya nih. Nah, ini udah menjadi calon untuk new high. Nah, gitu, new high. Bagaimana ini nanti supaya valid? Nah, ingat karena ini trennya udah bullish, maka dia harus pullback dulu. Nah, pullback katakan seperti ini, lalu naik lagi, lalu turun. Nah, di sini terjadi inducement ya, maka nanti inilah yang menjadi new high-nya, high valid. Oke. Nah, katakan ini contoh misalkan si harga sekarang ini nanti menjadi high ya, menjadi high yang valid, maka kita bisa pakai bantuan Fibonacci. Nah, seperti ini penarikannya. Ini misalkan ini sudah nanti terjadi pullback, naik lagi, baru dia turun. Nah, ini kan inducement. Nah, ini nanti menjadi high valid. Nah, si Fibonacci-nya ini juga disesuaikan jadi agak naik ke sini nih. Nah, setelah break inducement ini, nah disinilah kita mencari area-area entry gitu. Kan ini bisa nih kelihatan nih. Nah, ini kan belum pullback. Nah, untuk ini juga nih belum pullback nih. Tapi untuk yang mencari win rate-nya tinggi ya minimal di sini di area inilah. Nah, untuk melakukan buy. Kenapa?
Karena balik lagi kalau pakai RR ya ini perbandingannya bagus gitu, win rate-nya bagus di sini. Nah ini juga kan sama nih, belum pullback nih. Di break 1 2 3. Nah ini break semua, belum pullback nih. Lalu pasti ada yang nanya, Bang, pada saat turun ke sini nih menuju ke areal buy ini bisa sell nggak? Ya bisa aja, boleh, silakan. Bisa diturunkan ke time frame M di bawahnya M5 gitu. Nanti kalau ada pola market strukturnya ada sinyal untuk sell ya nggak apa-apa, silahkan. Cuman ingat, kalau kita follow the trend ya ini trend sedang naik. Jadi kalau ngambil sell ya waspada aja gitu, jangan banyak-banyak, karena trend ininya biasanya ini untuk bias buyer gitu. H1-nya jadi sekarang sudah selaras ya. H1-nya biasnya buy ditandain dengan tadi terjadinya real chop. Lalu di time frame daily-nya kita lihat di time frame daily. Nah, ini memang sudah ke trend utamanya. Nah, trend utamanya tadi di sini. Ini high-nya. Jadi range kita ya kalau daily ya luar biasa lah, jauh lah range-nya ya. Ini low-nya di sini. Nah, ini. Jadi time frame daily-nya kembali lagi seperti ini. Dia naik, ini sebelumnya terjadi bos retrace. Nah ini bukan pullback ya, ini nih, karena ini masih inside bar, jadi dia ini single move aja nih, satu gelombang lah sampai sini. Nah gitu. Nah kalau sekarang karena sudah membreak ini sudah pullback gitu. Kalau misalkan dia turun lagi ya tetap ini biasanya masih bias buy, karena kecuali dia ngebreak ini gitu ke sini. Nah ini baru terjadi lagi yang namanya real chop. Oke, kurang lebih begitu ya. Memang terkadang penting multi time frame itu, karena lagi-lagi time frame besar itu ya semua ikut ke time frame yang di atasnya lah, lebih powernya lebih kuat dibandingkan time frame di bawahnya. Di sini kita harus apa namanya ya harus mau gak mau kita harus dilihat gitu, karena banyak time frame kita dilihat ya, minimal daily lah. Daily ini oke gitu dia. Oke, sementara analisa saya seperti itu untuk hari ini hari Jumat. Ini harga sebentar lagi sudah close ya, nanti bakal lagi jam 6 pagi ya. Jadi berapa pips nih naiknya nih, ini lumayan nih, dari katakan 80 semalam jam 2 tuh ke sekarang hampir 470 pips satu candle dari mulai jam 2 maksudnya. Nah dari sini luar biasa ini. Oke, sementara seperti itu, tetap saya selalu membahas masalah market struktur ya, karena minimal itu sebagai acuan kita untuk trading arah market akan kemana. Terima kasih, mohon maaf kalau dalam penyampaian kurang berkenan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.